Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 626. Adinata menyelamatkan. Kamu tidak membawa ponselmu. Macan Tutul memandang King Long dengan curiga. Saat ini, khususnya di Cina, ponsel menjadi barang yang wajib dibawa saat bepergian. Anda bisa melakukan apa saja tanpa ponsel, namun tidak mungkin untuk tidak membawa ponsel. King Long menjawab dengan tenang. Ketika saya terlempar dari bus ke truk pickup, telepon jatuh dari tubuh saya. Dengan baik. Baik Leopard maupun Kazuo Yamamoto sedikit malu. Bagaimanapun, King Long mungkin menjadi favorit Lord Miyamoto di masa depan. Dan ketika Kazuo Yamamoto melempar King Long, itu cukup kejam. Hahaha, bukankah itu hanya ponsel? Kembalilah ke negara pulau dan minta Pak Yamamoto memberimu satu lagi. Haha. Leopard tersenyum dan pergi bersama beberapa orang tanpa khawatir. Lota menolak untuk pergi, menolak mengenakan pakaian renang, dan menolak diintimidasi oleh orang-orang tersebut saat mengenakan pakaian terbuka. Saudara King Long. Lota memandang King Long dengan mata memohon. King Long tidak berbicara, tetapi mengangguk ke Luota, seolah memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja jika dia pergi ke kolam renang. Luota mengerti maksud King Long. Meskipun mereka baru saja bertemu, dia tetap mempercayai orang-orang Adinata. Jadi, Lota pergi bersama beberapa orang. Begitu mereka keluar dari kamar hotel, King Long segera mengeluarkan benda mirip coklat dari sakunya. Setelah menyalakannya, ia menjentikan layar kecil di depan matanya, dan layar ponsel langsung muncul di hadapannya dalam bentuk proyeksi holografik. King Long juga menghubungi obrolan video WeChat Adinata. Saat ini, Adinata sudah mendengar tentang apa yang terjadi antara King Long dan Luota di bus. King Long, apa kabarmu? Kakimu terluka. Adinata dan King Long membuka video dan melihat King Long sepertinya diikat di kursi dan kesulitan bergerak. King Long berkata, Tuan, saya baik-baik saja. Adinata tampak serius. Kirimkan lokasimu segera. Segera, Adinata menerima lokasi King Long, sebuah hotel bintang 5 tidak jauh dari Adinata bernama Yanki. Adinata sekarang berada di dalam mobil dan segera berkata kepada Ihua yang sedang mengemudi. Berkendara secepat mungkin ke hotel Yanki di pinggiran kota. Ya, Kak Adinata. Yihua sangat paham dengan kondisi lalu lintas di sekitar ibu kota, dan dengan keterampilan mengemudinya yang baik, dia menghemat waktu setidaknya 10 menit lebih banyak saat mengemudi dibandingkan orang lain. Adinata melanjutkan obrolan video dengan King Long dan berkata, King Long, harap bersabar sebentar dan saya akan segera membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Di mana Luota? King Long berkata, Tuan, ketika Anda tiba di hotel nanti, langsung pergi ke kolam renang di lantai atas hotel. Lota dibawa ke sana oleh Yamamoto Kazuo dan beberapa gangster dari ibu kota. Selamatkan Lota, dan kamu bisa pergi. Jangan khawatirkan aku. Juga, jangan bunuh penduduk asli pulau bernama Yamamoto Kazuo. Adinata tidak mengerti mengapa King Long melakukan ini. Mengapa? King Long berkata, Yamamoto Kazuo adalah anggota keluarga Miyamoto. Bukankah kamu selalu bertanya tentang rahasia keluarga Miyamoto? Saya sudah tahu bahwa mereka diam-diam merekrut orang-orang di Tiongkok, dan mereka merekrut semua orang kuat. Preman. Karena mereka telah mengembangkan obat yang dapat meningkatkan fisik seseorang. Setelah meminumnya, kekuatan dan kemampuan pertahanannya akan meningkat pesat. Adinata tiba-tiba menyadari, tidak heran kamu kalah 1 lawan 1 dari penduduk pulau. Saya pikir penduduk pulau itu sangat kuat. Ternyata itu karena narkoba. Sepertinya arah serangan utama keluarga Miyamoto dalam beberapa dekade terakhir adalah batas kekuatan tubuh manusia. Mereka memang ras yang suka berperang. Adinata tiba-tiba teringat saat pertama kali memainkan game virtual, ia bertemu dengan seorang pria dari keluarga Miyamoto. Keduanya bertengkar dan bertengkar di dalam game tersebut. Di dalam game, Adinata, yang memiliki pengalaman dan keterampilan bertarung lebih baik, secara alami lebih baik dan mengalahkan Miyamoto dengan keras. Namun, Miyamoto tidak yakin saat kalah, dan mengatakan jika kenyataannya, dia akan mengalahkan Adinata. Saat itu, Adinata sama sekali tidak menganggapnya serius dan mengira Miyamoto hanya berbohong. Tapi, melihat ke belakang sekarang, sial, pantas saja laki-laki Miyamoto sombong sekali. Ternyata dia mendapat bantuan obat. Kalau aku benar-benar bertatap muka dengannya, kalau aku dan dia 1 lawan 1, aku pasti tidak akan menjadi miliknya. Lawan. Kekuatan pribadi Adinata lebih rendah dari King Long, karena King Long kalah dari pelayan keluarga Miyamoto, maka Adinata mungkin tidak bisa mengalahkan Miyamoto. Dalam sebulan lebih, akan ada pertemuan 8 keluarga besar. Pertemuan tahunan 8 keluarga besar tahun ini bahkan lebih penting lagi bagi kehidupan dan kematian keluarga Brahma. Adinata hanya memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia 8 keluarga besar tahun ini, dan dia harus menghadiri konferensi 8 keluarga besar tahun ini. Dan pria Miyamoto itu juga boleh pergi. Ketika saatnya tiba,
Bagaimana jika dua orang bertemu dan pihak lain ingin saling menantang? Adinata tiba-tiba panik. Adinata dengan cepat bertanya pada Qinglong, "Ya, apakah obat itu benar-benar ampuh? Berapa banyak kekuatanmu yang bisa meningkat setelah meminumnya?" Qinglong memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, menurut kekuatan asli orang yang berbeda, peningkatannya akan berbeda. Namun, obat ini memiliki batas waktu. Setelah diminum, hanya akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Berlaku dalam batas waktu. Namun, kudengar keluarga Miyamoto baru-baru ini mengembangkan serum yang disebut Mirakuru. Setelah serum ini disuntikkan ke tubuh seseorang, kekuatan orang tersebut akan ditingkatkan secara permanen. Tidak hanya dari segi kekuatan dan pertahanan, tapi juga di setiap aspek tubuh, dia bukan lagi manusia biasa. Tadi kudengar Kazuo Yamamoto berkata bahwa sepertinya setelah disuntik serum, seorang wanita bisa berbakti. Hanya untuk satu orang ini mulai sekarang. Keajaiban! Mendengar nama ini, Adinata tiba-tiba berteriak. Di dalam mobil, Ganendra melihat ini dan bertanya dengan cepat. "Tuan Brahma, mengapa? Anda sepertinya tahu nama ini? Untuk apa ini? Bagaimana Anda masih bisa membuat seorang wanita menyerah? Apa maksudnya?" Semangka sendiri juga sangat tertarik dengan efek obat ini pada segala aspek, terutama pada wanita. Orang-orang seperti mereka yang berasal dari latar belakang gangster memiliki mentalitas bandit. Karena mereka miskin, jelek, dan tidak pandai belajar, mereka belum bisa menjadi gadis cantik sejak kecil. Oleh karena itu, saya selalu berpikir untuk mengambil pacar atau istri cantik orang lain sebagai milik saya. Namun kenyataannya, meski Bai Fumei direnggut oleh mereka, mustahil baginya untuk jatuh cinta pada mereka. Jika Mirakuru ini bisa membuat wanita tidak bisa hidup tanpanya, maka itu akan menjadi godaan besar bagi pria manapun. Adinata sama sekali tidak memikirkan peran pandangan tidak sehat terhadap wanita ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mirakuru sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris Irache yang artinya keajaiban. Karena orang-orang di negara kepulauan tidak pandai bahasa Inggris, jadi ketika aku membacanya sebagai Mirakuru. Nama ini pertama kali muncul pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, penduduk pulau diam-diam mempelajari apakah nama ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat secara signifikan. Tak disangka, hingga saat ini, mereka masih belum menyerah pada rencana A ini. Adinata merasakan teror penduduk pulau. Dengan bantuan para dewa, kemungkinan besar keluarga Miyamoto akan berhasil mengembangkan serum yang menantang surga. Setelah ini terjadi, orang biasa yang disuntik serum mungkin tidak akan mampu mengalahkan Master Top seperti Adinata dan Qinglong. Bab 627. Kau adalah malaikat pelindungku. Qinglong berkata, saya mendengar dari Yamamoto bahwa Mirakuru mereka belum dikembangkan secara resmi, dan selalu memiliki efek samping pada tubuh manusia. Tampaknya teknologinya belum mencapai kesempurnaan. Adinata tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa rencana keluarga Miyamoto, dia tahu mengapa mereka tidak berhasil mengembangkannya. Karena dewa sudah mati. Jika para dewa masih hidup, mereka dapat mengandalkan kemampuan prekognitif para dewa untuk membuka serangkaian masalah teknis. Tapi sang dewa sudah mati, dan mereka tidak bisa melakukannya dalam waktu 1,5 tahun sendirian. Qinglong berkata, saya tahu hal ini berdampak besar pada keluarga Brahma. Kebetulan mereka ingin menangkap saya dan mendedikasikan saya kepada keluarga Miyamoto. Jadi, aku berencana menggunakan tipuan mereka dan mengikuti mereka ke negara kepulauan, lalu mengambil kesempatan ini untuk mengambil obat dan serum mereka. Adinata mengangguk. Masalah ini sangat penting bagi keluarga Brahma kami. Oke, saya akan mengirim Anda ke negara pulau bersama Anda, tetapi Anda harus memperhatikan keselamatan. Juga, saya memperkirakan serum Mirakuru tidak akan berhasil dikembangkan dalam waktu dekat. Jika mereka ingin menyuntikannya ke tubuh Anda tidak boleh setuju. Jika tidak, Anda mungkin menjadi eksperimen mereka. Qinglong mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru, saya akan berhati-hati. Di sampingnya, Ganendra juga menyemangati Qinglong. Saudara Long, kamu masih hebat. Kamu telah pergi ke negara kepulauan untuk bekerja sebagai agen rahasia. Jika mereka berhasil mengembangkan Mirakuru, kamu harus membawanya kembali. Setidaknya Xiao Wang dan aku akan mendapat bagian kami. Kamu harus membawanya. Xiao Wang juga sangat terpesona dengan serum ini dan berkata, "Ya, Saudara Long, saya juga ingin menjadi seperti Anda, 1 lawan 10. Dengan cara ini saya bisa melindungi Tuan Brahma dengan lebih baik." Qinglong tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Beberapa orang sedang mengobrol sementara Yihua mengemudikan mobil, semakin dekat ke tujuan. 25 menit kemudian, Yanqi Hotel, kolam renang di puncak gedung. Ini adalah kolam renang langit yang terletak di lantai atas hotel, seluas lebih dari 400 meter persegi dan dengan lanskap perkotaan yang sangat indah. Ini juga merupakan kolam renang hotel populer di dekat ibu kota, dan sebagian besar orang yang datang ke sana adalah Bai Fumei generasi kedua yang kaya. Tentu saja Anda bisa datang ke sini untuk berenang tanpa menginap di hotel, tetapi Anda harus mengajukan izin tahunan. Biaya izin masuk tahunan sangat tinggi, 30.000 yuan. Saat ini, ada sekitar 20 pria dan sekitar 10 wanita di kolam renang.
Semula semua orang sedang berenang, istirahat di kolam pijat, atau menikmati pemandangan sambil minum. Namun, ketika seorang wanita cantik berkulit putih muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Ya Tuhan, sungguh peri itu. Brengsek. Dewi mutlak. Aku akan melakukannya. Dengan angka ini, aku akan mimisan. Ya Tuhan, ambil ponselmu dan ambil fotonya. Saya melihat Lota mengenakan baju renang kuning terbuka dan muncul di kolam renang. Lota awalnya memiliki kecantikan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan aktris Hollywood. Sekarang, sosoknya yang luar biasa benar-benar luar biasa. Tidak ada pria yang bisa tenang setelah melihatnya. Yamamoto Kazuo dan orang lain di sampingnya semuanya tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini adalah gadis di bawah 18 tahun. Yamamoto Kazuo benar-benar kehilangan aura dominan sebelumnya. Berdiri di depan Lota seperti pria terobsesi yang rendah hati. Lota adalah gadis yang sangat pemalu, dan dia tidak menyukai perhatian. Dia berkata dengan marah kepada Yamamoto Kazuo dan yang lainnya. Saya akan berenang sekarang untuk menunjukkannya kepada Anda. Jika saya membuktikan bahwa saya bisa berenang, Anda akan melepaskan saya. Karena itu, Lota melompat ke kolam renang dengan sosok yang sangat anggun. Dalam sekejap, semua pria yang hadir bersorak. Belakangan, Lota berenang di kolam dengan berbagai postur setingkat perenang profesional. Semua orang di kerumunan itu berhenti dan melihatnya berenang sendirian. Ah, aku menyukainya. Dia sangat cantik, memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan dia bisa berenang dengan sangat baik. Aku ingin dia menjadi pelatih renangku. Ya Tuhan, pria seperti apa yang layak untuknya? Siapa yang bisa membantu saya mengetahui berapa lama hukuman pemerkosaan? Saya harus menangkapnya, dan saya akan mengakuinya meskipun dia dimasukkan ke dalam penjara. Pesona Lota tak tertandingi oleh wanita lain di kolam renang. Semua wanita lain pucat di depan Lota. Kemudian, Lota berenang bolak-balik, berenang di depan Yamamoto Kazuo dan yang lainnya, dan berkata, "Lihat, saya bisa berenang, dan saya bisa berenang dengan sangat baik. Saya tidak perlu Anda mengajari saya. Bolehkah saya pergi?" Karena itu, Lota ingin pergi ke darat. Namun, pria bertato itu menghentikan pihak lain. Pria bertato itu sangat dekat dengan Lota, dan sosok baik Lota terlihat jelas. Dia sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum buruk. "Cantik, kamu bisa berenang dengan baik. Sekarang kami ingin menguji kemampuan menyelammu." Menyelam? Lota merasa bahwa hal itu akan merugikannya. Pria bertato itu tersenyum jahat dan berkata, "Tuan Yamamoto, bagaimana kalau Anda membandingkan menahan napas dengan wanita di bawah air ini?" Macan tutul pun tersenyum dan berkata, "Dia, ajari dia di bawah air, hahaha." Lota tahu ada yang tidak beres dan segera meronta. "Tidak, saya tidak mau menyelam." Namun, bagaimana mungkin dia, seorang wanita lemah, bisa melawan pria dewasa ini? Saya melihat macan tutul itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan langsung menahan kepala Lota dan mendorongnya ke dalam air. Pegang tangannya. Sementara itu, dua orang lainnya meraih tangan Lota. Begitu saja, Lota mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan tenggelam ke dalam kolam. Macan tutul tersenyum jahat dan berkata, "Tuan Yamamoto, tolong beri dia pelajaran." Yamamoto Kazuo sangat bersemangat. Oke. Hahaha, jika ada hal baik yang akan datang di masa depan, aku pasti tidak akan bisa hidup tanpamu." Mengatakan itu, Yamamoto Kazuo juga tenggelam ke dalam kolam. Saat ini, Lota sudah menjadi anak domba kecil yang bergantung pada belas kasihan orang lain, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia melihat Yamamoto Kazuo mengulurkan tangan jahatnya padanya. Air mata Lota sudah berlinang, bercampur dengan air di kolam renang. Pada saat ini, ledakan. Saya melihat seseorang berenang dengan cepat dari kolam, dan kemudian menendang kepala Yamamoto Kazuo di dalam kolam. "Ah, baga! Siapa yang merusak amal baikku?" Yamamoto Kazuo sangat marah. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu takut pada siapapun di Tiongkok. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan menggunakan tinjunya untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Saudara Adinata. Baru saja, Lota melihat Yamamoto Kazuo mengulurkan tangan dan menutup matanya, tidak ingin menonton adegan ini. Tapi ketika dia mendengar tangisan Kazuo Yamamoto, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Adinata. Ini Adinata lagi. Menyelamatkan Lota tepat waktu lagi. Ya Tuhan, dia benar-benar malaikat pelindungku. Lota menangis kegirangan. Pada saat yang sama, orang-orang datang dari segala arah. Timur, barat, utara dan selatan, dan menendang wajah Yamamoto Kazuo. "Baga, kaki siapa yang bau? Bahkan ada lumpurnya." Bab 628. Saya mendukungmu. Yamamoto Kazuo sangat marah. Bebek yang diperolehnya terbang menjauh. Manfaat yang begitu dekat dengannya hilang kali ini. Ketika Lota dikirim ke negara pulau dan menjadi istri majikan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dia awalnya ingin bugar dan menggunakan kekuatan tubuhnya yang berbeda dari orang biasa untuk melawan para pembuat onar ini. Namun, dia tidak menyangka jumlah orang-orang ini terlalu banyak. Orang-orang Adinata semuanya adalah elit yang terlatih,
bukan preman biasa. Mereka seperti tentara biasa. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka harus menang. Oleh karena itu, saat Yamamoto Kazuo dan yang lainnya merasa ada musuh, Adinata dan para premannya bergegas maju dalam sekejap, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Ledakan, booming, macan tutul dan pria bertato yang mengapung di atas air dipukuli dan dijepit ke dalam air hampir seketika. Kedua pria bertato itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Leopard melawan lebih keras karena bonus obat tersebut. Namun, karena Adinata memiliki 4 orang yang menyerangnya, sulit baginya untuk melawan keempatnya dengan tinjunya, dan dia juga dipukuli Tekan ke dalam air. Tidak mau membantu. Gululu. Ketiga orang itu berteriak di bawah air, namun, saat ini kerumunan di kolam renang sudah bubar dan mereka semua ketakutan. Seorang pemberani tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga mengeluarkan ponselnya untuk merekam video, mungkin berharap untuk mempostingnya di internet untuk memenangkan klik. Namun, salah satu anak buah Adinata yang pandai bermain dart menembakkan anak panah ke arahnya dan memotong ponsel serta jari telunjuk tangan kirinya. Orang ini sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan lari dengan panik. Kecuali Adinata, semua orang yang dibawa Adinata berkulit putih. Karena King Long baru saja mengatakan dalam panggilan video bahwa dia memberitahu Yamamoto bahwa dia dulu mengikuti keluarga kulit putih. Jadi Adinata ingin mengirim orang kulit putih agar Yamamoto Kazuo berpikir bahwa ini adalah tuan kulit putih yang diikuti King Long. Orang-orang datang untuk menyelamatkan Lotta. Sebelum Adinata datang, dia memberi perintah kepada kelompok orang kulit putih ini, kecuali Yamamoto Kazuo, yang lain tidak perlu ragu. Implikasinya adalah macan tutul dan manusia bertato semuanya bisa dibunuh. Tidak heran jika Adinata kejam. Lotta adalah orang suci Swiss dari salah satu dari 8 keluarga rahasia, dan statusnya sangat mulia. Dia datang ke ibu kota karena Adinata. Adinatalah yang mengajaknya makan di pasar malam umum dan menginap di hotel murah. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu padanya, Adinata harus bertanggung jawab penuh. Adapun pria bertato, ketiga gangster ibu kota ini, Adinata telah dengan jelas memperingatkan mereka, memberi mereka pelajaran, dan membiarkan mereka pergi. Tapi mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan mereka harus memprovokasi Lotta. Itu bahkan membuat Lotta muncul di kolam renang umum dengan mengenakan pakaian renang yang terbuka. Mana mungkin mata mereka layak memandang sosok wanita bangsawan seperti Lotta? Sialan mereka! Saya melihat mereka ditahan di air di kolam renang, dan lambat laun ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Saya yakin mereka akan mati tenggelam tidak lama lagi. Kazuo Yamamoto melihat adegan ini dan tidak menyelamatkan mereka. Dia hanya ingin segera kabur dari sini. Setelah Yamamoto Kazuo dikepung dan dipukul di dalam air, dia langsung melepaskan diri dan berenang cepat di dalam air. Kecepatan yang luar biasa. Adinata tidak tahu berapa kecepatan juara renang dunia Sanyang, tapi Adinata yakin kecepatan renang Yamamoto Kazuo saat ini pasti lebih cepat darinya. Yamamoto Kazuo dengan cepat menyingkirkan Adinata dan gengnya. Faktanya, Adinatalah yang sengaja memintanya untuk menyingkirkannya. Jika tidak, akan ada pria yang diatur oleh Adinata di keempat sudut kolam renang, dan itu mustahil baginya untuk terbang. Setelah Yamamoto Kazuo sampai ke darat, Adinata merasa tidak senang saat melihatnya mencoba melarikan diri. Orang yang penuh kebencian datang ke Tiongkok, merampas bakat kita, dan bahkan melukai King Long. Dia ingin memanfaatkan Lotta, jadi dia membiarkanmu pergi tanpa terluka. Itu terlalu mudah bagimu. Adinata tidak bisa membunuh Yamamoto Kazuo karena dia juga ingin menggunakan Yamamoto Kazuo untuk membawa King Long ke negara pulau untuk bertemu Miyamoto. Namun, dia bisa membuat Kazuo Yamamoto lebih menderita di sini. Ledakan! Adinata menembak betis Yamamoto Kazuo. Setelah Yamamoto Kazuo tertembak, dia menjadi semakin panik. Tidak peduli seberapa banyak orang lain bisa memukulnya, mereka tidak bisa melawan senjata itu. Jadi, dia tertatih-tatih pergi, tapi dengan kecepatan lebih cepat, dan melarikan diri. Saudara Adinata. Lotta memeluk Adinata erat-erat, air mata terus mengalir dari mata birunya yang bersinar seperti berlian. Adinata membawa Lotta keluar dari kolam renang, lalu mengenakan pakaiannya padanya, dan berkata, Lotta, ini salahku karena tidak melindungimu kali ini. Aku membuatmu takut. Sambil menghiburnya, Adinata memeluknya dan meninggalkan hotel. Di saat yang sama, Yamamoto Kazuo juga melarikan diri kembali ke kamar hotelnya. Setelah memasuki kembali ruangan, King Long melihat darah di kaki Yamamoto Kazuo dan terlihat sangat panik. Dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya, Tuan Yamamoto, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak pergi berenang? Bagaimana Anda bisa terluka? Di mana macan tutul dan yang lainnya? Sambil mengemasi barang bawaannya, Yamamoto Kazuo berkata dengan tergesa-gesa, orang tua dari wanita cantik berkulit putih itu mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Sialan, orang kulit putih itu begitu kejam. King Long diam-diam menertawakan Yamamoto Kazuo sebagai orang idiot, dan terus bertindak. Iya, tuanku ada di sini. Lalu apakah dia akan membunuhku jika dia tahu bahwa aku telah mengkhianatinya dan bergabung dengan keluarga Miyamoto? Yamamoto Kazuo berkata, King Long-kun, jangan khawatir.
Karena kamu telah memilih Tuan Miyamoto, keluarga Miyamoto tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Datanglah ke negara pulau bersamaku. King Long juga mengangguk dengan tulus. Oke. Oleh karena itu, Yamamoto Kazuo tanpa percaya melepaskan ikatan borgol dan besi kaki King Long, lalu meninggalkan hotel bersamanya dan langsung pergi ke negara pulau. Setelah keluar dari hotel, Adinata memeluk Lota dan masuk ke dalam mobil. Lota masih sedikit ketakutan, dan Adinata merasa sangat tertekan saat melihatnya. Wanita yang begitu suci dan mulia, bahkan putra orang terkaya di Tiongkok pun tidak layak untuknya. Namun, dia hampir dimanfaatkan oleh beberapa gangster. Persimpangan antara kehidupan mulia dan rendah hati ini membuat Lota merasa ketakutan dan selalu bersemangat. Adinata memandang Lota dan berkata, Lota, dengarkan aku, jangan menginap di hotel murah, dan jangan pergi makan di warung. Aku akan membelikanmu villa, jadi tinggallah di villa. Demi alasan keamanan, akan lebih baik bagi gadis bangsawan dan cantik seperti Lota untuk tinggal di villa dan mengunjungi restoran kelas atas. Lota cemberut. Tidak bisakah aku makan di pasar jalanan yang ramai seperti orang biasa? Adinata membelai rambut panjangnya dan menghiburnya. Saya memiliki mantan istri bernama Jelita. Meskipun saya tidak setuju dengan sebagian besar pandangannya, ada satu kalimat yang menurutnya masih benar. Dia mengatakan bahwa ketika seorang wanita cukup cantik, dia tidak bisa lagi memilih kehidupan biasa. Dulu, seperti kamu, dia suka makan di warung luar sekolah dan makan segala macam jajanan. Namun, setiap kali dia pergi makan, dia akan disapa oleh beberapa pria mabuk. Menggoda. Lota, kamu, seperti dia, akan menjadi superstar di tempat kecil seperti itu. Aku minta maaf untuk mengatakan ini padamu. Lota sayang, tolong terus jalani kehidupan yang mulia. Lota berkata dengan sederhana. Tetapi kehidupan yang mulia sangat mahal, dan saya tidak punya uang. Adinata berkata, saya akan mendukungmu. Bab 629. Tangkap Park Hyun ah. Adinata mau tidak mau mengucapkan kalimat klasik dari film The King of Comedy. Lota memandang Adinata dengan senyuman di wajahnya dan mengangguk bahagia. Adinata mengganti Lota dengan baju baru, lalu mengajaknya memilih villa. Dalam setengah bulan ke depan, setiap kali Adinata ada waktu luang, dia akan pergi menemaninya. Untuk mencegah kedua istri salah paham bahwa Adinata, kecantikan tersembunyi di rumah emas, memiliki wanita lain, Adinata juga secara khusus mengatur agar Luotea bertemu Anastasia dan Cynthia Yandra untuk saling mengenal. Kecantikan Luotea yang memukau memang membuat Anastasia dan Cynthia Yandra merasa sedikit terancam. Namun, berdasarkan pemahaman mereka tentang Adinata, Luotea masih sedikit muda, dan Adinata belum pernah menyukai gadis yang terlalu muda. Persis seperti ini, setengah bulan telah berlalu, dan hanya tersisa kurang dari 1 bulan sebelum pertemuan 8 keluarga besar. Suatu hari, Adinata berada di Villa Luotea, membaca buku harian yang ditulis oleh Luotea. Adinata meminta Luotea untuk menulis buku harian ini, dan dia meminta Luotea untuk menuliskan segala sesuatu tentang keluargahan. Adinata berjanji pada Luotea bahwa dia akan menyelamatkan orang tua Luotea ketika dia bisa di masa depan. Adinata pernah membunuh seseorang di kastil Sui sebelumnya. Dia juga takut akan balas dendam dari keluargahan, jadi dia mengumpulkan informasi musuh sebanyak mungkin. Misalnya, selain trik, meminjam kucing untuk membunuh seseorang, ilmu sihir apalagi yang mereka miliki? Jika Anda mengetahuinya terlebih dahulu, Anda akan bisa melakukan pencegahan jika terjadi perkelahian. Namun sayangnya Luota tidak mengetahui banyak tentang kepala keluargahan, terutama dari segi kekuatan pribadinya, karena kepala keluargahan tidak pernah menunjukkan hal tersebut di hadapannya. Yang dia tahu hanyalah hobi dan kebiasaan hidup pria itu. Lota, menurutmu siapa yang akan dikirim keluargamu ke pertemuan 8 keluarga besar dalam 1 bulan? Akankah Han Xiaozong pergi? Adinata menutup buku harian Lota dan bertanya dengan cemas. Adinata telah memutuskan bahwa dia akan menghadiri konferensi tersebut sebagai perwakilan keluarga Brahma tahun ini, bersama dengan kakak tertuanya Tian Brahma. Belum ditentukan apakah kakeknya Chong Hai Brahma akan pergi. Sekarang semakin dekat tanggalnya, Adinata semakin gugup. Dalam konferensi ini, 7 keluarga besar lainnya akan membunuh keluarga Brahma. Tidak hanya itu, Adinata kini telah menyinggung Park Cheng-woo dan keluarga Miyamoto dari keluarga Park, serta keluarga Han yang mengendalikan keluarga Smith. Adinata tidak yakin akan menang untuk salah satu dari 3 keluarga besar ini. Jika waktunya tiba, mereka akan mengincar Adinata bersama-sama. Lota sedang makan tahu bau yang dibawa semangka dari luar. Dia mengenakan gaun putih dan bertelanjang kaki, berjalan di lantai dan berkata, "Entahlah, aku pernah dikirim ke sana sebelumnya. Hah, tahu ini pedas sekali." Ketika Adinata melihat bahwa Luotea sama sekali tidak mengkhawatirkan keluarga Han, itu agak sulit untuk dipahami. Gadis ini terlalu khawatir. Jika dia tidak membawanya keluar dari Swiss, dia akan dirusak oleh iblis dari keluarga Han itu. 2 hari yang lalu, Lota mengadakan pesta ulang tahun kecil ke-18 di villa, dan Lota Adinata Brahma minum bersamanya sepanjang malam. Hingga pukul 3 sore keesokan harinya, Lota masih tidak sadarkan diri. Adinata melihat postur tidurnya yang menggoda dan berpikir, untung aku orang baik, jika tidak,
Aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bahwa kamu dimanfaatkan. Adinata tersenyum tak berdaya dan berkata, ya aku dulu mengirimmu ke sana. Tetapi sekarang kamu di sini bersamaku. Mereka tidak mengizinkanmu berpartisipasi. Aku sangat iri padamu karena bisa berpartisipasi dalam konferensi 8 keluarga besar di usia yang begitu muda. Aku tidak mengetahuinya sampai tahun ini. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba menerima telepon dari Xuan Brahma. Kakak kedua, Adinata dengan cepat menekan tombol jawab. Kakak ketiga, kamu tidur sendirian dengan 2 istri cantik setiap hari, tapi jangan lupakan kakak keduamu. Aku sudah sebulan tidak bertemu wanita. Jangan lupa, kamu berjanji padaku bahwa setiap bulan kamu harus melakukannya kirim Park Xuan Er kepadaku. Sekarang 1 bulan sudah habis, saatnya kamu memenuhi janjimu. Xuan Brahma tampak sedih. Adinata belum pernah mendengarnya berbicara dengan nada seperti ini sejak dia masih kecil. Tampaknya Xuan Brahma sangat menderita di medan perang. Adinata tersenyum dan berkata, oke, jangan khawatir, saudara kedua, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Tunggu saja, Park Xuan Er akan segera mengirimkannya. Setelah menutup telepon, senyuman Adinata langsung menghilang, dan dia langsung menjadi sedih dan menghela nafas. Ada apa, Kak Adinata? Apa yang diminta oleh kakakmu yang kedua? Lota melihat Adinata bermasalah. Adinata tentu saja kesal karena Park Eun-ah bukanlah putri dari keluarga biasa. Dia adalah putri Park Eun-ah dari keluarga Park. Terakhir kali Adinata masuk ke kediaman Park-nya, dia dikepung oleh sekelompok pengawalnya yang membawa senjata. Kali ini, mungkin tidak mudah membawa putrinya pergi dari Park-nya. Yang terpenting Adinata takut bertemu Park Eun-ah. Park-nya adalah wanita yang disukai Adinata. Adinata tidak menyangkal hal ini sama sekali. Dia selalu menjadi Dewi Adinata. Dalam beberapa hari terakhir, jika Luotea adalah Park Eun-ah dan berani minum sepanjang malam bersama Adinata tanpa ragu, saya khawatir Adinata akan menerimanya sejak lama. Tapi masalahnya sekarang Park Eun-ah sama sekali tidak menyukai Adinata. Adinata sangat berharap bahwa dia benar-benar dewa. Dengan cara ini, Park-nya akan tahu apakah aku, Adinata, layak untukmu. Adinata menghela nafas dan menjawab, ya aku akan pergi ke negara Han, dan aku tidak akan bisa bermain denganmu hari ini. Lota segera meraih tangan Adinata dan berkata dengan genit, iya, tidak, kenapa kamu pergi ke negeri dingin? Aku ikut denganmu. Tidak, Adinata dengan cepat menolak, kali ini, aku akan pergi ke rumah Peu. Ini sangat berbahaya. Keluarga Peu? Apakah kamu mencari kakak Park Cheng-yu? Tanya Lota. Adinata kemudian teringat bahwa Lota mengenal adik Park Eun-ah, Park Sung-woo. Adinata berkata, tidak, saya akan pergi ke kediaman saudara perempuan Park Cheng-yu, Park Eun-ah. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda melihat Park Eun-ah di konferensi 8 keluarga besar? Apakah dia juga memiliki aura yang sangat dingin ketika dia menghadiri konferensi itu? Seperti apa kelihatannya? Saat menghadapi keluarga rahasia di Eropa dan Amerika, apakah dia tersenyum dengan rendah hati? Adinata sangat ingin tahu seperti apa sikap Park-nya saat menghadapi tuan muda dari keluarga lain. Apakah kamu masih sedingin saat menghadapi dirimu sendiri? Jika tidak, maka Adinata akan meremehkannya. Lota menjawab, saya belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah datang untuk berpartisipasi beberapa kali saya berada di sana. Saya mendengar dari saudara laki-laki Park Sung-woo bahwa meskipun Park Eun-ah sangat cakap, keluarga mereka selalu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Saya tidak memberitahu Park Eun-ah banyak hal. Mungkin keluarganya tidak mengizinkan dia menghadiri acara penting ini. Adinata tiba-tiba menyadarinya dan berbisik pada dirinya sendiri. Pantas saja Park-nya akan menikah dengan pria itu. Dengan kekuatan keluarga Park, sama sekali tidak perlu bergantung pada pengorbanan perempuan untuk mencapai apapun di arena politik. Park Eun-ah bekerja sangat keras. Aku khawatir itu hanya untuk dilihat oleh orang-orang di keluarganya. Lota bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Adinata, mengapa kamu pergi ke rumah Peu-nya? Bab 630. Cinta pertama. Adinata bercanda, yang menyelundupkan gadis di bawah umur seperti Anda, menculik putri Park-nya yang berusia 15 tahun, dan mengirimnya ke medan perang untuk dinikmati saudara laki-laki kedua saya. Lota tercengang. Bukankah saudara Adinata adalah orang terbaik di dunia? Bagaimana Anda memulai bisnis semacam ini? Namun, Lota sangat pintar dan langsung menebaknya. Gadis itu dan saudara laki-lakimu yang kedua harusnya pasangan. Adinata ragu-ragu sejenak dan menjawab, hampir. Di mata Peu Xuan Er, dia dan Xuan Brahma tentu saja dianggap sebagai pasangan. Mungkin mereka masih dalam aliansi yang kuat dan kuat satu sama lain. Namun, Adinata tahu bahwa di mata saudara keduanya, Park Xuan Er hanyalah sebuah benda, mainan yang akan membuatnya bosan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu, Adinata tidak mau menyebut Xuan Brahma dan Park Xuan Er sebagai pasangan normal. Lota dengan cepat tampak mengagumi. Kakak Adinata, kamu hebat sekali. Mereka pasti tidak bisa bertemu karena suatu alasan. Kamu mengeluarkan gadis itu dari kandang dan memintanya untuk bertemu dengannya. Pria yang paling dicintainya, kamu sangat baik. Adinata.
Hal seperti itu sebenarnya dipahami Lota sebagai perbuatan baik. Seret seorang gadis di bawah umur ke medan perang, tidur dengan playboy Syuan Brahma beberapa kali, lalu kirim dia kembali. Adinata selalu berpikir ini adalah hal yang tidak tahu malu. Lota berkata dengan penuh semangat, saudara Adinata, biarkan aku pergi bersamamu. Jika aku bertemu denganmu ketika aku berumur 15 tahun, aku juga berharap seseorang dapat membawaku keluar kastil untuk bertemu denganmu. Adinata menghitung waktunya. Ketika Lota berusia 15 tahun, Adinata sebenarnya sedang berlatih di medan perang di Suriah. Situasinya persis sama dengan Park Chuan-er dan Syuan Brahma sekarang. Apa maksud Lota dengan ini? Bahwa dia juga bersedia datang ke medan perang untuk menghibur Adinata? Ya Tuhan, apakah wanita zaman sekarang kurang begitu peduli dengan kesucian? Tapi Adinata masih menggelengkan kepalanya. Tidak, terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Jika kamu ditangkap oleh keluarga PU, kamu akan mendapat masalah. Lota berkata dengan wajah santai. Tidak, saya sangat akrab dengan keluarga PU. Saya telah bertemu dengan ayah PU-nya, kakak laki-laki tertua, dan adik laki-lakinya, dan mereka sangat menghormati saya. Bawa aku ke sana. Mungkin jika kamu menemui sesuatu, aku bisa membantumu. Adinata sedikit malu, tiba-tiba, dia mendengar seekor kucing mengeong. Ternyata Lota membeli seekor kucing biru pendek asal Inggris secara kebetulan 2 hari yang lalu, dan Lota menamakannya Little Meo Meo. Adinata memandangi kucing biru British Shorthair yang baru berumur beberapa bulan, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika Lota diselamatkan di kastil Swiss, wanita berbaju merah menggunakan kucing itu untuk membunuh bawahan Park Sung-woo yang paling cakap. Adinata pergi untuk mengambil kucing itu dan menaruhnya di pelukan Lota. Kucing ini tahu bagaimana menemukan tempat untuk berbaring. Saya kira banyak pria akan merasa bahwa keadaan mereka lebih buruk daripada kucing setelah melihatnya. Adinata tersenyum dan berkata, bawa kucing ini dan ikuti aku ke negeri dingin. Larut malam, Hangzhou, Seoul. Adinata, Lota dan yang lainnya sekali lagi datang ke pintu rumah tempat tinggal Parknya. Karena Adinata sudah pernah ke sana sebelumnya, kali ini dia lebih akrab dengan jalan raya. Kalian tunggu aku di depan pintu. Aku akan membawa Park Chuan-er keluar. Kita akan tetap berhubungan setiap saat. Ingat, jangan menembak sampai benar-benar diperlukan. Adinata memerintahkan bawahannya. King Long sudah pergi. Adinata tidak bisa mempercayai keterampilan orang lain, jadi Adinata berencana pergi ke sana sendiri. Demi keamanan, Xiao Wang akan mengendalikan UFO tersebut untuk mengamati situasi di langit kapan saja. Jika menemui suatu situasi, dia akan memberikan dukungan secepatnya. Ganendra dan Xiao Wang, ya, Tuan Muda Brahma, hati-hati. Lota pun menjulurkan kepalanya keluar dari mobil. Ika Adinata, ayo, selamatkan gadis cantik di bawah umur. Ini Olie. Adinata sudah keluar dari mobil, melihat kegembiraan Luotea, dia terdiam sesaat dan tanpa basa-basi menundukkan kepalanya dan mendorongnya kembali ke dalam mobil. Sekarang, keintiman antara Adinata dan Luotea menjadi semakin tinggi. Ketika Luotea sangat nakal, Adinata terkadang akan memukulnya. Tentu saja Adinata menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Meski keduanya bisa berpelukan kapan saja, Adinata tidak lagi merasa seperti kekasih bagi Lota. Namun, Lota tidak menganggap Adinata sebagai kakaknya. Adinata terbiasa dengan jalan itu dan memanjat tembok lagi. Kemudian, dengan mengenakan seragam pengawal keluarga Park, dia menyelinap masuk dan berjalan ke kamar Park Chuan dengan angkuh. Terakhir kali saya datang ke kamar Park Chuan-er, ada pengawal yang menjaga pintu. Kali ini, tidak ada seorang pun di pintu. Tampaknya saudara laki-laki kedua tidak datang untuk menyakiti orang lain selama periode ini, dan keamanan keluarga PU juga kurang. Ini tepat, Adinata dengan mudah membuka pintu dan langsung masuk. Ada lampu menyala di mana-mana di ruangan itu, dan Park Hyun-ah jelas belum tidur. Ini adalah kamar pribadi Park Chuan-er, tetapi kamarnya sangat besar. Terakhir kali Adinata datang ke sini, ada ruang tamu kecil, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang belajar kecil. Perlahan berjalan masuk, Adinata perlahan-lahan mendengar nyanyian. Ternyata ada karaoke keluarga di sini, dan Park Hyun-ah sedang bernyanyi dengan mikrofon saat ini. Adinata kebetulan pernah mendengar Jelita memainkan lagu ini di dalam mobil sebelumnya, dan itu adalah cinta pertama after school. Aku masih terlalu muda saat itu, dan aku hanya memperhatikanmu. Selama Anda berdua bersama, tidak ada hal lain yang diperlukan. Sesekali aku memikirkanmu, padahal aku sangat ingin bertemu denganmu. Suara nyanyian Park Hyun-ah sangat bagus, dan dia juga bergoyang mengikuti lagu sambil bernyanyi. Sepertinya dia memiliki ritme dan keterampilan menari yang baik. Negara dingin ini memang berkembang dalam bidang musik dan tari. Dengan potensi Park Hyun-ah, jika dia bersedia memasuki industri hiburan, hanya tinggal menunggu menit saja untuk menjadi Lim Yuna berikutnya. Adinata bersandar ke dinding dan tidak mengganggunya. Dia mendengarkan dia bernyanyi dengan tenang. Setelah dia selesai bernyanyi, dia perlahan berbicara. Bernyanyi dengan baik, gadis kecil. Park Hyun-ah terus bernyanyi dengan penuh perasaan, sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang tambahan di ruangan itu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Bukankah aku sudah menyuruh kalian semua untuk pergi?
Park Chuan-er tidak panik karena Adinata mengenakan seragam pengawalnya. Sekilas, dia mengira Adinata adalah pengawal yang dikirim oleh ibunya. Adinata bertanya sambil tersenyum, "Ya, apakah kamu tidak mengenaliku? Terakhir kali aku datang ke sini untuk mencari saudara laki-lakiku yang kedua, dan kebetulan aku melihat saudara laki-lakiku yang kedua di belakangmu, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu." Tentu saja Park Hyun-ah tersipu malu, dan kecepatan memerahnya luar biasa. "Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Peu Chuan-er tiba-tiba teringat bahwa Adinata ada di sini. Tentu saja dia malu. Tidak peduli seberapa terbuka gadis kecil ini, dia tetaplah seorang gadis berusia 15 tahun, dan dia benar-benar terlihat malu oleh orang luar. Adinata bertanya, "Ya, apakah kamu ingin melihat kekasihmu? Aku dapat mengirimmu untuk menemuinya." Park Chuan-er tampak terharu, namun berusaha menyembunyikannya. "Ya, aku tidak mau, dia tidak menghubungiku selama sebulan, dia tidak mencintaiku lagi." Adinata berkata, "Dia telah pergi ke medan perang sekarang dan tidak punya waktu untuk menghubungimu. Jika kamu ingin bertemu dengannya, aku dapat membawamu menemuinya."